Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mohon maaf, hari ini saya harus mengirim video pembelajarannya dan kalian harus menyimak dan mempelajari secara diskusi bersama-sama. Karena hari ini saya harus bertemu dengan guru-guru sekoladan alias dengan MGMP di Mbayat. Maka silakan ini disimak video pembelajaran ini ya. Kita harus melanjutkan yang kemarin kita sudah mencatat dan memahami tentang asimtot dan datar dan asimtot tegak yang kalau tidak salah kalian sudah tuliskan tentang sampai di sini dan harus kalian pahami kemarin ada asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot datarnya kalian bisa mengambil dari mencari nilai limit dari fungsinya. Jadi kalau secara umum yang kemarin ini limit dari AX plus B per BX plus Q dengan X mendekati hingga sama saja dengan A per B. Artinya angka pengikut konstanta yang atas dibagi dengan angka pengikut yang bawah. Nah, Anda bisa mengambil ini. Ini merupakan persamaan asimtot datarnya dengan persamaan Y sama dengan hasilnya nanti berapa. Kemudian asimtot tegaknya bisa mengambil dari komponen yang di bawah dari fungsi ini, yang bawah ini. Nah, D sama dengan K0, nanti X-nya terus dipisahkan. Nah, coba kita cocokkan cross-check dengan fungsi yang kemarin kita gambarkan. Gambar yang pertama, fungsinya ini. Maka kalau kita cari eh, asimtot datarnya tanpa menggambar, Anda bisa langsung memasukkan sini aja. Asimtot datarnya kita cari dari limit dari soal itu. Ternyata adalah 2/1. Maka inilah persamaan asimtot datarnya. Asimtot tegak dari mana? Dari yang bawah kita sama dengan K0. Sehingga akan kita temukan ini. Nah, X sama dengan 4. Kemudian dari soal atau gambar yang kedua, kita bisa mendapatkan asimtot datarnya juga dilimitkan lagi. Ya coba kira-kira berapa? Kalau dilimitkan ini tidak lain adalah 2 juga, karena 2/1. Kemudian untuk asimtot tegaknya diambil yang bawah, berarti X-nya sama dengan -1. Nah, dari gambaran ini, soal ini, kalian bisa mendapatkan asimtot datar dan asimtot tegak tanpa menggambar dengan mengamati fungsinya. Nah, untuk itu coba kalian terapkan pada soal berikut. Yang pertama, nanti kalian kerjakan seperti tadi, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, satu lagi. Dicermati, ini tugas pertama, kalian diskusikan nanti ada 5 soal. Yang targetnya mestinya pertemuan kali ini kita harus menambah dari ini. Silakan ini di screenshot, kemudian nanti kalian kerjakan dalam buku kalian untuk pelaporannya. Untuk itu kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya, yakni kita akan menggambar grafik fungsi rasional yang baru saja kita dalami bentuk yang pertama. Namun perlu kita memahami dulu bahwa menggambar grafik fungsi rasional dalam hal ini kita hanya ditekankan pada menggambar sketsanya. Artinya apa? Garis apa itu grafik kasarnya saja. Sehingga ketika kita diminta atau membuat sketsa grafiknya itu, kita penting sekali mencari persamaan asimtotnya dan juga nanti diterapkan pada uh, apa itu diagram kartesiusnya itu sehingga nanti kita akan mendapatkan asimtot dan perlu dipahami bahwa asimtot itu hanya grafik atau apa itu garis yang hanya didekati oleh kurva saja sehingga ini penting sekali. Selain kita perlu asimtot ini, kita juga perlu mencari titik-titik bantu yang lain. Di antaranya nanti titik bantu itu kalian bisa mencari dengan yang pertama memotongkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, memotong sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Demikian juga memotong sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Yang kedua, kalian bisa mencari titik-titik bantu yang lain, utamanya mengambil X di sekitar asimtot tegak.
Ya, ketika X-nya asimtot tegaknya misalnya X sama dengan min 1, kamu ambil saja kanannya berapa, kirinya berapa. Terus nanti dimasukkan ke fungsinya itu. Nanti akan ditemukan titik bantunya itu. Dalam rangka mencari titik bantu itu yang pertama untuk membuat gambar lebih baik. Yang kedua kalau hanya sekedar sketsa saja untuk menentukan posisi gambarnya itu di mana. Ya, nanti kita coba praktekkan. Ada sebuah pertanyaan ini. Apakah keduanya harus dicari yang mana? Titik-titik bantu itu loh. Apakah keduanya harus, kata-kata harus, apakah harus dilaksanakan? Jawabannya adalah tidak. Bisa salah satu saja. Kalau keduanya, ya lebih baik. Ya, lebih baik. Dan tadi saya katakan, kalau kita menggambar ingin lebih baik, ya ambillah titik-titik bantu yang banyak. Semakin banyak, semakin baik gambarnya. Sehingga nanti bisa tinggal menghubungkan gambarnya akan jadi continue, gambarnya baik. Tapi kalau hanya sekedar sketsa, tidak terlalu banyak titik pun sudah cukup. Ya, kemudian kita akan mencoba gambar grafik ini. Ya, Y sama dengan 2X min 3 per X plus 1. Ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama menentukan asimtot tegaknya. Ingat, asimtot tegak diambil dari yang bawah. X plus 1 disama dengan K0. Sehingga akan ditemukan X sama dengan min 1. Ini asimtot tegak. Ya, perlu juga untuk yang kedua asimtot datarnya. Ingat, asimtot datar kita cari dari limit. Ini. Seperti tadi juga sama dengan 2. Langkah yang berikutnya adalah mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama dulu, potongkan pada sumbu X-nya. Syaratnya Y-nya dinolkan. Berarti kalau Y-nya 0 ini, sebuah fungsi pecahan akan mendapatkan nilai 0, manakala yang atas itu yang 0. Kita tidak melihat yang bawah. Asalkan yang bawah jangan 0 ya. Kita harus mengenalkan yang atas saja. Maka akan kita temukan, nah, 2X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan, nah, maaf, tidak begitu kelihatan ini. Nah, ketemunya itu, jadi X-nya sama dengan 3 per 2. 3 per 2. Kemudian, kita akan memotongkan pada sumbu Y ganti. Syaratnya X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, ya tinggal substitusi saja. X-nya diganti juga 0. Akan ditemukan Y sama dengan min 3. Artinya apa? Koordinat nanti, kalau ini kita lengkapi dengan koordinat, karena nanti dipotong pada sumbu, kamu mengambilnya dari Y-nya min 3, X-nya 0, jadi 0, min 3. Motong sumbu, X-nya tadi juga begitu, 3,2, 0, kan dilengkapi. Ya. Kemudian, langkah yang ketiga, kita menentukan titik bantu yang lain, mengambil X di kanan, kiri, asimtot tegak yang tadi kita punya asimtot tegaknya, X sama dengan 1, tak? Coba kita ambil X di sebelah. Kalau X sama dengan 0 dibanding dengan ini, kan di kanannya. Kita ambil di kanannya. X-nya digantikan 0, masukkan ke fungsinya. Masukkan ke fungsinya, X-nya diganti 0 semuanya. Maka akan ditemukan minus 3. Kebetulan sama, karena memang memotong pada sumbu Y-nya. Ya. Maka kalau dituliskan dalam koordinat adalah 0, minus 3. Jadi ini sama nanti berimpit ini. Ada titik yang sama. Kemudian kita mengambil titik di sebelah kiri dari min 1. Apa? Min 2. Masukkan ke fungsinya juga. X-nya ganti min 2. Maka ditemukan nilainya. Titik yang dilaluinya adalah, nah, kita punya titik 1, 2. Ini tadi kebetulan berimpit. Tapi ya, tidak mesti harus berimpit loh ya. Kebetulan saja ini. Jadi kita punya titik, ada motong sumbu X-nya, kemudian motong sumbu Y kebetulan sama dengan yang kita ambil sampelnya tadi itu X di sebelah kanannya
asimptot tegak, kemudian ada min 2,7 ini. Kesemuanya nanti kita tempatkan termasuk asimptotnya itu. Nah, sudah sekarang tinggal eh, menempatkan pada koordinat kartesiusnya. Ini asimptot tegaknya, asimptot datarnya, titik-titik yang tadi kita temukan ini, kemudian ada titik motong sumbu X-nya di 3,2, artinya 3,2,0, motong sumbu Y-nya di minus 3. Nah, gambarnya nanti mesti menunjukkan titik di sini harus dilalui. Padahal ini asimptotnya ini. Berarti tidak akan memotong dari asimptot itu. Maka nanti gambarnya mestinya dari di antara di sini, sana. Nah, sana. Sedangkan yang lain ada di sana. Nah, ada di sana. Nah, maka kalau kita gambarkan secara komplit jadinya seperti ini. Nah, tadi titik-titik yang kita temukan sudah kita tempelkan nanti itu titiknya. Nah, ini gambar sketsa dari grafik fungsi yang tadi kita cari. Nah, dengan demikian coba nanti tinggal untuk menerapkan pada latihannya, silahkan dicoba. Ayo mengerjakan latihan 3.1 halaman 50 untuk nomor 1 B, D, E, F saja. Yang lain untuk pengayaan. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.